ini sudah masuk jam kita. Masalah disiapkan dulu ketua kelasnya. Disiapkan, kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum itu pastikan tempatnya nyaman. Kemudian disiapkan buku dan penanya yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Bisa kita mulai? Sudah siap semuanya? Sudah ready ya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah siap semuanya, coba perhatikan ke depan. Ibu minta nanti Ananda semuanya kira-kira bisa nggak ya memunculkan pertanyaan dari gambar ataupun bagian yang Ibu tampilkan. Coba perhatikan foto bagian pada slide berikut ini. Ada yang tahu ini foto siapa? Oh ya, ini adalah Gen Halilintar. Terus kira-kira kalau kalian lihat di sini apa sih yang muncul di benak Anda semuanya? Mirip ya, mirip. Terus yang ini siapa? Tahu semua ya, tapi hobi nonton. Ini adalah Atta dan istrinya. Terus ini siapa? Aminah ini mirip nggak dengan orang tuanya? Mirip ya, mirip. Terus ada satu lagi. Nah, ini tahu apa? Bagian apa? Ini adalah golongan darah. Ya, anggap ini misalkan adalah orang tua ibu, ya, yang perempuan atau ibu, golongan darahnya A, kemudian itu genotipnya IA/IO, tapi dia tetap golongan darahnya A. Kemudian ayah ibu misalkan golongan darahnya adalah juga A. Ternyata dari hasilnya ada apa? Anaknya golongan darahnya apa? Ada yang A, ada yang O. Otomatis ada sifat miripnya nggak di sana? Iya, ada sifat yang diturunkan yaitu golongan darah A dari ayah dan ibu juga diturunkan kepada anaknya. Nah, kemudian setelah melihat foto dan bagian tadi, apa yang ada di dalam pikiran Anda sendiri? Ini tadi kita tahu ya, ada sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Mirip ya, mirip. Kira-kira materi apa sih yang menurunkan sifat mirip tadi? Dia tahu nggak? Namanya adalah gen. Ya, sifat mirip tadi diturunkan, materi yang menurunkan itu namanya adalah gen. Gen itu bisa terlihat nggak? Bisa melihat gen? Bisa. Gimana cara melihat gen? Dari miripnya. Dari miripnya itu bukan gen yang terlihat, tapi adalah ekspresi dari gen tersebut. Gen itu sifatnya abstrak, tidak terlihat, tapi ekspresinya terlihat. Contoh, ibu misalkan, orang tua ibu rambutnya keriting. Terus tiba-tiba ibu rambutnya keriting. Berarti ekspresi gen dari orang tua ibu yang diaplikasikan ke ibu, berarti kan? Betul. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran kita yang nanti diskusi, kemudian model problem based learning, nah Ananda nanti semuanya dapat menganalisis struktur dan fungsi dari gen dengan benar, tepat, dan bertanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, gen itu apa, Bu? Jadi gen itu apa? Iya. Nah, gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas, sifat-sifat yang diturunkan kepada dari orang tua kepada anaknya. Contohnya tadi apa? Contohnya rambut, kemudian hidung kita, jari-jari kita kan ada yang panjang, ada yang bontok-bontok gitu ya. Itu juga diturunkan dari orang tua. Pada saat kapan? Pada saat nanti terjadinya pembuahan itu sudah bergabung gen dari orang tua kita, yaitu ayah dan
ibu ya. Ibu punya video. Nah, yang mungkin bisa Ananda lihat ya. Ini adalah sel kita. Ya. Nah, dalam sel kita kan banyak nih komponennya. Terus di dalamnya ini ada nukleus. Ya. Terus di dalamnya banyak kromosom ya. Ada 23 kromosom manusia ya. 23 pascal. Ini salah satunya nih. Kalau diuntaikan bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini kira-kira. Jadi perhatikan flyer yang dibikin. Bukan dibikin sih, tapi ini ditemukan di internet ya. Faktor yang menyebabkan obesitas, yaitu faktor genetik, benar atau tidak? Betul? Ya, betul ya. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan obesitas selain faktor genetik? Ada apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Nah, nanti dibahas ya. Oke. Bila salah satu orang tuanya obesitas, maka peluang anak-anaknya menjadi obesitas itu 40 sampai 50%. Kalau salah satu orang tuanya obesitas. Betul atau salah? Nanti kita buktikan ya. Dan bila kedua orang tuanya menderita obesitas, kedua-dua orang tuanya yang obesitas nikah mereka, maka peluang faktor keturunannya menjadi 70 sampai 80%. Kok bisa nggak 100%, Bu? Kok cuma 70 sampai 80? Emang yang 20 lagi kenapa? Pasti jadi tanda tanya ya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini secara berkelompok. Maka silakan Ananda duduk berkelompok untuk berdiskusi. Kedua kelompoknya jemput bahan ajar dan KTB-nya di depan. Nah, nanti dengan bantuan bahan ajar yang sudah dibagi sama buku paketnya, silakan ditentukan jawabannya ya. Kalau misalkan ada Bu, kami nggak bisa jawab yang ini, nah silakan nanti angkat tangan biar nanti Ibu ke sana membantu ya. Ini ada masalah. Dia kan ditanya bagaimana kerja gen. Ini lupa ya, gen dari gen yang ada di sini, gen ada apa aja gen yang namanya. Iya, itu adalah nama gen yang mengkode yang membawa sifat obesitas tadi. Bila salah satu orang tuanya obesitas, itu kan pernyataan yang tadi ya, maka peluang anak-anak menjadi obesitas itu 40 sampai 50%. Nah, semuanya perhatikan, kita dengarkan presentasi dari teman kita. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa yang akan menyampaikan? Itu merupakan faktor yang menyebabkan obesitas. Ialah kekurangan aktivitas fisik atau makanan berlebih. Tidak bisa disebabkan oleh faktor genetik dari orang tua juga. Iya, itu jawaban yang nomor 1. Semuanya sudah ngisi sama jawabannya? Ada yang memberi pendapat lain? Oh, tapi dilanjuti dulu, Pak. Apa-apa deh, bisa aja. Ya, silakan. Jadi kalau Mbak, nah, di wacana tersebut disebutkan untuk penelitian ya, dan mereka menemukan dan yang perlu dijawab dalam terhadap obesitas. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada kelompok berapa? Nah, ya kita beri aplaus dulu teman kita ya. Silahkan duduk, bagus sekali ya penampilannya, silahkan boleh duduk lagi. Seandainya dua orang, maksudnya ayah dan ibunya itu dua-duanya obesitas, anaknya nanti bagaimana? Obesitas semua nggak? Iya, tapi di pernyataan kok bisa 20%-nya tidak obesitas, berarti ada hal lain yang mempengaruhi. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan angkat tangan, namanya siapa? Ya, silakan.
Harin. Faktor makanan, terus apa lagi kira-kira? Kurang olahraga, apa lagi? Pola makan yang tidak teratur itu juga mempengaruhi obesitas ya. Jadi bukan berarti nanti kamu misalkan dijodohin sama orang tuanya sama orang obesitas, tidak mau, nanti anak saya maunya obesitas semua, anaknya enggak. Buktinya apa? Ternyata dari hasil penelitian ketika dua orang tuanya obesitas, hasilnya apa? 20% anaknya tidak obesitas. Berarti genetik itu tidak sepenuhnya mempengaruhi obesitas. Ada hal lain. Otomatis kita harus menjaga badan, ibaratnya menjaga pola makan, menjaga pola hidup sehat, rajin berolahraga. Tentunya makanan yang dikonsumsi harus seimbang ya. Kalau di pondok insya Allah seimbang semua ya, makanannya sayur, kemudian daging-dagingan, protein dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini kira-kira paham apa yang disampaikan? Nah, insya Allah. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Mungkin yang diingat tentang gen itu apa? Ada nggak? Ya, silakan ketua. Ada apa ketua? Ada. Silakan. Ada yang diingat deh? Apa yang ada ingat tentang pelajaran kita hari ini? Iya, faktor-faktor yang pengaruh obesitas. Terus apa sih materi yang membawa sifat keturunan? Tadi apa namanya? Itu disebut dengan gen. Ya, semua sudah paham? Paham. Untuk menguji seberapa paham Ananda, silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Silakan duduk kembali di bangku masing-masing. Dalam waktu 5 menit nanti silakan dikumpulkan kembali ini, dudukkan nama dan kelasnya. Oke. Setelah selesai langsung dikumpul. Dalam waktu 3 menit saja sudah dikumpul ya. Jangan lupa, insya Allah hari Kamis kita ketemu lagi pelajaran kita tentang DNA dan RNA. Kalau misalkan Ananda sempat waktu untuk belajar, baca-baca buku ya silahkan dibaca dulu untuk kita bisa belajar minggu depannya di hari Kamisnya ya. Terus nanti LKPD-nya dilanjutkan di rumah. Sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ini belum hafal nih semua namanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan lagi sambil jalan gua hafal juga namanya supaya kita bisa lebih lebih akrab lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.